Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fitriani Solihah dari kelas A4 PGSD 2019. KIP Siliwangi akan memaparkan mengenai materi manajemen berbasis sekolah. Selamat menyaksikan. Nah, kita akan membahas mengenai manajemen berbasis sekolah atau school-based management. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang munculnya MBS. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan dengan tegas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan bermutu yang isinya itu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu yang kedua, pendidikan yang bermutu tidak hanya diukur dari produk output, tapi terkait dengan input dan proses penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, upaya peningkatan mutu layanan pendidikan harus melibatkan stakeholders pendidikan, khususnya masyarakat dan orang tua peserta didik. Lalu MBS itu merupakan inovasi dalam melibatkan masyarakat dan orang tua peserta didik untuk meningkatkan mutu pengelolaan penyelenggaraan pendidikan di era otonomi daerah. Yang kelima itu, hasil penelitian di berbagai negara membuktikan bahwa implementasi manajemen berbasis sekolah secara benar dan konsisten dapat meningkatkan mutu pendidikan anak secara signifikan karena keterlibatan masyarakat dan orang tua sesuai dengan peranannya masing-masing. Lalu ada konsep dasar manajemen berbasis sekolah, yaitu salah satu model sistem pengelolaan sekolah yang memberikan kewenangan lebih luas dan kekuasaan lebih banyak kepada institusi sekolah untuk mengurus kegiatan sekolah sesuai dengan potensi tuntutan dan kebutuhan sekolah yang bersangkutan tanpa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Lalu yang kedua itu pemberian kewenangan dalam pengambilan keputusan dipandang sebagai salah satu bentuk otonomi di tingkat sekolah, pemberdayaan sumber-sumber sehingga sekolah mampu secara mandiri dalam hal menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, memanfaatkan, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan keberhasilan programnya kepada setiap pihak yang berkepentingan stakeholders pendidikan. Lalu ada tujuan utama penerapan MBS di sekolah. Yang pertama, pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan layanan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik dalam menyelenggarakan pendidikan bermutu. Yang ketiga, mengembangkan kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Yang keempat, membangun teamwork yang demokratis dan profesional untuk pelayanan pendidikan yang bermutu. Lalu selanjutnya ada karakteristik keberhasilan implementasi. Yang pertama, peningkatan kemandirian sekolah dalam mewujudkan visi dan misi. Yang kedua, peningkatan kualitas kinerja layanan sekolah. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan material dan non-material. Yang keempat, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua. Lalu yang kelima, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah. Lalu yang selanjutnya ada manfaat dari MBS itu. Yang pertama, kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung. Yang kedua, pemberdayaan sumber daya lokal. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik.
Lalu yang terakhir, adanya partisipasi bersama. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, manajemen kurikulum itu bertujuan untuk mengelola perancangan kurikulum, untuk mengelola implementasi kurikulum, untuk mengelola pelaksanaan evaluasi kurikulum atau pembelajaran, untuk mengelola perumusan penetapan, kriteria, dan pelaksanaan kurikulum kelas ataupun kelulusan. Yang kelima itu untuk mengelola pengembangan bahan ajar, media, dan sumber belajar. Yang keenam, untuk mengelola pengembangan ekstrakurikuler. Yang ketujuh, untuk mengelola penerapan uji coba atau merintis pembelajaran yang dicanangkan pemerintah pusat. Lalu, yang kedua itu ada manajemen tenaga pendidik yang meliputi guru dan personil sekolah, mencakup beberapa hal, yaitu perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi, pemberhentian pegawai, kompensasi, dan penilaian pegawai. Nah, dalam peningkatan produktivitas dan prestasi kerja dalam tenaga kependidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan sumber daya manusia, kepala sekolah, guru, karyawan dengan cara mengikut sertakan pada kegiatan yang menunjang pada kinerja seluruh unsur sekolah. Lalu yang ketiga ada manajemen kesiswaan. Itu yang dimana atau disebut manajemen kemuridan, salah satu bidang operasional MBS dalam hal penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari sekolah. Nah, dan yang keempat itu ada manajemen pendanaan, yang dimana itu memberi kewenangan pada sekolah untuk menggali dan menggunakan sumber dana sekolah sesuai dengan keperluan sekolah. Lalu yang kelima itu ada manajemen sarana dan prasarana, yang dimana manajemen sarana dan prasarana pendidikan itu bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi, penghapusan, dan peraturan. Lalu ada manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, yaitu bertujuan agar memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan murid, memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat, lalu untuk mengajak masyarakat menjalin hubungan dengan sekolah. Lalu kita akan bahas permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang pertama itu pemahaman terhadap konsep dan aplikasi manajemen berbasis sekolah masih belum benar. Lalu rendahnya tingkat kesiapan dan komitmen sumber daya manusia. Lalu sistem regulasi teknis yang tidak jelas. Lalu rendahnya kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan peserta didik. Lalu rendahnya komitmen dukungan dana dari masyarakat dan orang tua terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu. Oke, dicukupkan sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam kata ataupun menyampaikan materi. Saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.